Resti minta tolong sama orang tapi nggak ada yang mau nolongin. Bapak. Bapak. Bisa bantu saya? Saya kepepet sekali, Pak. Tolong apa? Hutangi saya 1 liter beras saja, Pak. Hei, warung saya bukan buat tempat ngutang. Saya butuh sekali, Pak. Anak saya menangis kelaparan dari pagi belum makan, Pak. Saya nggak punya beras, Pak. Kamu tahu nggak? Utang kamu tuh 8.000 udah 3 bulan kamu belum bayar. Saya janji pasti akan saya bayar, Pak. Tapi saya butuh makanan, Pak. Kalau tidak, anak saya meninggal, Pak. Bukan urusan saya. Itu urusan kamu. Pak, tolong, Pak. Saya udah bilang sama kamu kan, saya nggak bakal ngutangin sama kamu. Ingat, Pak. Suatu saat, Bapak pasti butuh pertolongan. Saya minta tolong sama kamu. Mana mungkin? Masa saya mesti minta tolong sama orang miskin kayak kamu? Nggak mungkin. Udah pergi. Ngutang terus. Pergi. Seharusnya Bapak... Bukan urusan kamu. Saat hatiku ingin beku, ku cari tangga ampunan. Maha Pengasih, tunjukkan aku jalan amal dan hidayah. Waalaikumsalam. Berasnya mana, Pak? Dia nggak mau pinjemin kita beras. Cuma seliter aja dia nggak mau pinjemin kita, Pak. Bu, mau kemana? Saya mau coba minjem tangga belakang, Pak. Kalau memang dia nggak ada, saya akan coba lagi minjem ke warung Pak Yahya. Nggak usah, Bu. Kamu nggak bakal dipinjemin sama dia. Nanti malah kamu dihina sebagai orang miskin. Tapi anak-anak kelaparan, Pak. Saya akan coba. Sekarang, aku akan coba cari ke tempat lain. Tapi tidak ke warung dia, ke warung Yahya. Saya akan coba, Pak. Pak, apa salahnya kita meminjamkan beras buat Sodik? Bapak kan dengar sendiri anaknya kelaparan. Bu, itu bukan urusan kita. Kalau bukan urusan kita, urusan siapa lagi? Kita sebagai orang mampu, wajib menolong orang yang tidak mampu, Pak. Bu, coba Ibu pikir. Kalau kita terus-terusan bantu orang miskin, kapan uang kita kumpul? Kapan kita jadi orang kaya? Masya Allah, Bapak. Harta kita akan bermanfaat untuk orang lain. Allah akan membalasnya di akhirat nanti, Pak. Di akhirat? Di akhirat kita nggak butuh harta, Bu.
Banyakan ngaji kali ya. Bentar-bentar akhirat, sebentar akhirat. Bu, kita nih hidup di dunia. Sekarang kita pikirin dunia. Ngerti? Akhirat lagi yang diomongin. Saya nggak tahu harus minta tolong siapa. Kamu bilang aja sama ibu. Siapa tahu ibu bisa bantu. Saya nggak punya beras buat makan. Anak-anak di rumah belum pada makan dari kemarin. Masya Allah. Kamu bawa ya, buat anak-anak. Makasih ya, Bu. Nanti kalau saya punya uang, saya bayar. Kamu nggak usah bayar, ibu ikhlas. Makasih. Enak betul ya jadi orang miskin. Pak, kasihan kan Pak? Dari kemarin anaknya belum makan. Bu, tidak ada yang gratis di warung ini. Kamu masih punya utang 8.000 dan kamu tidak akan saya kasih utang lagi di warung ini. Ngerti? Dan kamu mesti ingat, saya tidak pernah peduli dengan anak-anak kamu. Bapak, Jangan! Menangis? Kamu pikir terus saya kasihan nggak kamu menangis gitu? Tidak sama sekali. Pergi kamu. Bu, saya lebih suka dan lebih rela beras ini tercecer di tanah daripada saya mesti kasih ke orang miskin itu. Astagfirullahaladzim. Ini, ibu rapikan di warung ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sodik, tolong buka pintunya. Lah, nggak usah diterima. Aku udah sakit hati sama suaminya. Tapi istrinya Pak Yaya itu orangnya baik, Pak. Dia mau menolong kita. Maisaroh, maafin suami saya tadi ya. Ini saya bawa beras buat di sini, buat anak-anak. Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu mencuri beras saya ya? Dan kamu bagikan kepada orang miskin itu? Maaf, Pak. Saya... Sudahlah. Saya capek dengan omongan maaf kamu. Kamu tuh memang pencuri, maling, rampok. Masya Allah. Pak Yahya, Bapak tidak boleh menyiksa istri Bapak seperti itu, Pak. Pak Haji jangan so ikut campur ya. Kalau Pak Haji mau nasihatin orang, nasihatin aja istri Pak Haji. Ini istri saya. Saya mau bikin apa, kek? Ini istri saya. Nggak ada urusan sama Pak Haji. Astagfirullahaladzim. Sadar, Pak. Lagian dia ini pantas disiksa. Kalau begini kan 3/4 bisa jadi 1 kilo nih. Bisa cepet kaya aku nih. Masya Allah, Bapak. Bapak kenapa mencurangi timbangan? Kamu jangan ikut campur ya. Sudah berkali-kali saya bilang sama kamu. Ini urusan saya. Urusan kamu cuma masak, sholat, ngaji, nggak lebih. Tapi Bapak udah merugikan orang lain. Tapi orang lain kan yang rugi, bukan kita. Saya nggak mau Bapak kerja cari makan dengan curang seperti ini, Pak. Curang? Ini halal. Ini salah satu mencari keuntungan namanya. Cuma kamu Haji. Lepaskan pemberat itu, Pak. Lepaskan. Jangan ikut campur ya.
Nggak bisa. Lepaskan, Pak. Itu akibatnya kalau saya ikut campur urusan orang. Bapak jahat! Kamu anak kecil. Saya di bapak kamu. Pantas kamu hormati, tau nggak? Mau seperti ibu kamu? Mau? Berikan aku hidayahmu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada yang perlu saya bantu, Ibu? Maaf, Pak Haji. Saya ingin menanyakan sesuatu sama Pak Haji. Silakan. Apa hukumnya mencuri timbangan bagi seorang pedagang? Itu sama saja dengan mencuri, Bu. Hukumnya haram. Subhanallah. Mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan keji semacam itu. Ibu, Ibu Sumi. Gula 1 kilo, kok rasanya ringan begini? Bu, kalau mau berat di 2 kilo. Maaf Pak, apa timbangannya sudah benar? Ibu nuduh saya curi timbangannya. Nuduh saya curang. Hah? Oh, lihat, Bu. Ibu lihat, bener nggak timbangannya? Bu, tolong. Ngomong jangan sembarangan. Nanti orang lain tahu dipikir bener saya curi timbangan. Maaf Pak Yaya. Permisi. Dasar tolol. Dia percaya saja kalau timbangan ini normal. Semoga seluruh kampung orangnya tolol semua seperti dia. Bu. Iya, Pak. Ini uang 70.000 buat belanja minggu depan. Maaf, Pak. Ada apa, Bu? Mulai sekarang, saya nggak mau makan dari hasil warung, Pak. Jadi Ibu nggak mau terima hasil kerja saya? Selagi Bapak kerja masih mencurangi timbangan, saya nggak mau makan dari uang Bapak. Kenapa? Maaf, Pak. Uang itu uang haram. Saya nggak mau kasih makan anak-anak dengan uang haram. Hati-hati kamu bicara ya. Saya ini bukan perampok. Saya ini bukan pencuri. Jadi jangan seenaknya bilang hasil kerja saya ini haram. Tapi, Pak, itu sama aja mencuri atau merampok. Kurang ajar. Dasar istri nggak tahu diuntung kamu. Apa ini? Hah? Kamu pikir saya orang miskin? Hah? Makan cuma dikasih tahu, tempe. Apa ini? Istri apaan kamu nih? Bapak jahat. Surti, jaga bicara kamu. Ibu nggak apa-apa kok. Pak, bangun, Pak. Jangan tidur dulu. Cerewet kamu ah. Iya, tapi Bapak belum sholat Isya. Sholat ya tidak ya. Yang dosa kan aku bukan kamu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu nih kok bisanya cuma ganggu orang melulu?
Saya kan lagi tidur. Kamu ngaji di luar sana. Ayo keluar. Keluar. Ganggu orang terus. Surti. Ini uang jajan kamu udah Lukman. Surti nggak mau jajan, Pak. Surti. Kenapa kamu nggak mau jajan? Surti nggak mau makan uang haram. Hati-hati kamu kalau ngomong ya, Surti. Pak, saya nggak akan pernah nerima uang dari Bapak. Sama Bapak curang main timbangan, Pak. Hei! Bu. Iya, Pak. Kamu yang hasut anak-anak supaya benci sama saya. Maksud Bapak apa? Sekarang mereka nggak mau terima uang saku dari saya. Katanya uang saya uang haram. Ibu cerita ke mereka kalau saya suka curangin timbangan. Saya nggak pernah cerita apa-apa sama mereka, Pak. Bohong! Dari mana mereka tahu kalau bukan dari mulut kamu yang busuk? Dasar perempuan nggak tahu diri. Sampah kamu. Astagfirullah. Jangan istighfar. Percuma, tahu nggak? Hah? Ini akibatnya kalau istri dosa sama suami. Paham? Jadi semuanya 57.500, Bu. Loh. Kok cuma 40.000? Kurang 17.500. Bagaimana kalau saya ngutang dulu? Minggu depan saya bayar. Boleh, boleh. Tapi bunganya 10.000 ya? 10.000, Bang. Iya. Maaf, Pak. Bunganya terlalu besar. Sedangkan cuma 1 minggu. Masa bunganya segitu? Itu terserah Ibu. Kalau kamu nggak apa-apa, saya ambil aja lagi barangnya semua. Nggak usah belanja, nggak apa-apa. Jangan, Bang. Sini. Jadi minggu depan Ibu harus bayar 27.500, ya? Itu 1 minggu, Bu. Tapi kalau sampai telat 2 minggu, 37.500, ya? Mudah-mudahan dalam sebulan dia baru bisa bayar. Jadi aku untung 40.000 dalam sebulan. Bu, Surti udah nggak kuat lagi tinggal di rumah. Surti mau pindah aja, Bu. Kamu mau pindah kemana? Surti mau pindah ke rumah nenek, Bu. Surti udah nggak kuat lagi tinggal serumah Bapak. Jangan, Nak. Insya Allah, Ibu. Muka Ibu kenapa? Kesiram minyak goreng. Pasti gara-gara Bapak, kan? Bukan gara-gara Bapak. Tadi waktu Ibu goreng, Ibu kepleset. Terus kesiram minyak panas. Benar. Ini bukan Bapak yang lakuin, Bu. Iya, bukan gara-gara Bapak. Ibu nggak mau kamu membenci Bapakmu, Surti. Pak, apa sudah benar timbangannya 5 kilo? Tadi kan Ibu lihat sendiri saya timbang 5 kilo. Tapi kok enteng sekali, Pak? Nggak seperti biasanya. Ibu nuduh saya curang ya? Hah? Ya kalau Ibu nggak mau jadi beli nggak apa-apa. Sini. Maaf, Pak. Mungkin saya yang salah. Dasar orang bodoh. Beras 4 kilo dibayar 5 kilo. Sampai kapan Bapak mau curang kayak gitu?
Apa maksud kamu? Bapak mencurangi timbangan kan? Ibu yang tadi beli beras 5 kilo. Tapi Bapak cuma ngasih 4 kilo kan? Bapak sudah menipu dia, Pak. Aku nasihatin Bapak karena Bapak telah menipu orang. Satu-satunya warung di sini adalah warung Bapak. Jadi, setiap hari orang-orang di sini belanja di sini, Pak. Dan setiap hari juga Bapak telah menipu mereka. Tidak akan ada yang tahu kalau saya itu menipu. Allah tahu Bapak menipu. Allah pasti mencatat semua perbuatan Bapak. Kamu terlalu kurang ajar sama orang tua ya. Ini gara-gara kamu kebanyakan mengaji, ngerti? Aku benci Bapak. Terserah kamu. Mau kemana kamu? Surti mau tinggal di rumah Mbah aja, Bu. Surti nggak mau tinggal lagi sama Bapak. Jaga bicara kamu, Surti. Bu, barusan Surti dimarahin. Sampai diginiin segala, Bu. Kamu dimarahin Bapak? Kenapa? Barusan Surti lihat Bapak mencurangi timbangan. Lalu Surti tegur. Surti malah dimarahin, Bu. Sekarang Surti mau pergi aja. Ibu mohon, Nak. Kamu jangan tinggalin Bapak ya. Enggak, Bu. Surti benci sama Bapak. Surti! Surti! Ya Allah, bukalah hati suamiku. Terangilah hatinya. Berikanlah hamba-Mu kekuatan dalam menghadapi cobaan ini, ya Allah. Kamu pikir di warung saya tempat minta tolong apa? Maaf, Pak. Saya betul-betul tidak ada uang. Mungkin baru minggu depan baru bisa saya bayar, Pak. Boleh. Tapi bunganya 1 minggu 50%. Bagaimana? Besar banget bunganya, Pak. Kalau mau kecil, kamu pinjam di bank sana. Jangan di sini. Dasar pelit. Iya, dasar kikir. Kalian nih mau ditolong kok malah ngomong begitu? Hah? Saya tidak akan memberi utang sama kalian berdua. Ngerti? Biar rasa. Biar keluarga kalian makan batu sekalian. Pergi sana. Ditolong kok malah ngatain. Pak Yahya. Ya, ada apa? Saya mau kembalikan beras yang dibeli istri saya. Kenapa? Saya tidak mau dibohongi. Istri saya beli beras 5 kilo, ternyata cuma 4 kilo. Hah? Tahu dari mana? Saya sudah timbang di warung desa sebelah. Nggak mungkin, nggak mungkin. Ini jangan-jangan kamu udah ambil 1 kilo atau timbangannya rusak. Masya Allah, Pak Yahya. Saya tidak bohong, Pak Yahya. Sekarang saya kembalikan beras ini. Dan mana uang kami? Kasih, Bu. Wah, ini kalau kamu mau mengembalikan beras dan minta uangnya, ini sama juga saya diperas. Boleh. Gak apa-apa kalau mau begitu. Ini, kamu lihat. Istri kamu utang 63.500. Bayar sekarang. Ya Allah, Pak. Uang dari mana sebanyak itu? Kalau kalian tidak bisa membayarnya sekarang, jangan kalian kembalikan beras itu. Faham? Dan ingat satu lagi. Kalau sampai orang-orang kampung menganggap timbangan saya curang, berarti kamu yang menghasut. Dan hutang istri kamu akan saya tagih. Nah, sebaiknya kalian berdua pergi sekarang sebelum saya berubah pikiran. Bawa beras kalian. Surti mana, Bu? Dia bilang dia udah nggak mau tinggal di sini lagi, Pak. Kenapa? Terus tinggal di mana? Dia tinggal sama mbahnya. Bagus. Berarti dia bisa mengurangi jatah makan kita hari-harinya.
Astagfirullah Bapak. Bapak malah bersyukur. Bapak nggak merasa kehilangan. Kenapa saya harus merasa kehilangan? Surti itu anak yang nggak tahu sopan santun sama orang tua. Dia tuh udah kurang ajar. Pak, Mbak Surti nggak kurang ajar, tapi Bapak yang jahat. Kamu kecil-kecil juga sudah berani kurang ajar sama orang tua ya? Siapa ngajarin kamu? Ibu kamu? Lukman! Lukman! Jangan! Jangan, Pak. Sama aja sama anaknya kamu. Baru tahu rasa. Sekarang kamu butuh pertolongan orang. Itulah akibatnya kalau pelit dan kikir sama orang. Mas Sodik! Tolong Mas Sodik! Tolong Mas Sodik! Aduh. Aji tolong Aji. Kenapa Pak? Tolong Aji. Aduh. Pak Yaya, lebih baik kita ke tukang urut sekarang juga. Mari Pak Yaya. Tahan pelan-pelan ya. Saya bantu. Saya bantu. Ya. Berikan aku hidayahmu. Ya Allah, Bapak kenapa? Ini Bu, tadi Bapak terjatuh ketika mau masang genteng. Kakinya patah. Tapi jangan khawatir, sudah diurut. Insya Allah, menunggu sembuhnya saja. Pantas warungnya kosong, nggak ada yang jaga. Pak, warungnya Pak. Gulaku! Susu! Ada susu! Oh, minyak habis! Beras kemana berasku? Setan alas! Aku kutuk semua orang-orang yang menjara warungku. Dasar miskin kere! Sodik! Iya, Pak. Kamu yang menjara warung saya ya? Bapak jangan nuduh sembarangan. Dasar miskin! Dari mana kamu makan kalau dari bukan menjara warung saya? Jaga mulut Bapak. Saya masih punya otak dan saya masih punya hati, Pak. Asal Bapak tahu, saya nggak pernah makan barang haram. Nggak pernah makan barang haram? Yang haram aja kamu susah, bagaimana yang halal? Hah? Saya akan membuka kembali warung saya. Dan kamu tidak boleh menghutangi warung itu. Dan besok pagi kamu sudah harus melunasi semua hutang-hutang kamu pada saya. Miskin! Udah kikir, sombong lagi. Pak, saya masih punya harga diri. Harga diri tidak bisa dimakan. Kalau beras bisa dimakan. Tapi saya tidak ikut menjarah warung Bapak. Mana ada maling aku? Hah? Jadi Bapak menuduh saya maling? Masa Allah, Pak? Masa sih satu kampung nggak ada yang mengaku menjarah warung saya? Lalu siapa yang menjarah? Saya tanggung dulu apa? Demi Allah, Pak. Saya tidak menjarah warung Bapak! Kalau jadi penjahat jangan bawa nama Allah ya. Dan ingat, besok pagi kamu sudah harus menyediakan duit untuk membayar semua utang-utang kamu pada saya. Termasuk bunga-bunganya.
Sudahlah, Pak. Rezeki Allah yang mengatur. Apa maksud kamu? Kalau kita benar-benar bekerja di jalan yang benar, rezeki itu pasti datang dan nggak akan hilang. Maksud kamu, barang-barang saya di warung yang dijarah itu tidak halal begitu? Begitu maksud kamu? Istri macam apa kamu nih? Tahu suami lagi kesusahan, bukannya membantu kok malah bikin pusing. Jelas-jelas barang saya di warung dijarah. Saya yang disalahkan. Pak, coba Bapak buka warung lagi. Tapi jangan mencurangi timbangan ya. Hei, diam kamu! Pergi! Pergi! Itu akibatnya kalau istri banyak mengaji terus. Jadi buntu otaknya. Aku akan buka kembali warungku. Dan akan aku kasih pemberat lagi di timbangan. Supaya cepat bisa kembalikan modal. Assalamualaikum, Pak. Ada apa? Pak Yaya, saya mau minta tolong. Apa urusannya dengan saya? Saya mau pinjam motornya untuk manggil dokter, Pak. Enak aja mau pinjam motor. Sekali saja, Pak. Bapak saya takut tidak tertolong. Bapak saya kejang-kejang, Pak. Saya tidak akan meminjamkan kamu motor. Bapak saya, Pak. Gak ada urusannya sama saya. Itu bapak kamu, bukan bapak saya. Ngerti kamu? Pergi, pergi, pergi. Enak aja, pinjam motor. Ya Allah, kenapa suamiku begitu kikirnya? Ibu! Iya, Pak. Bapak mau makan? Siapa yang mau makan? Lau kok cuma tahu tempe melulu. Kita tinggal di penjara apa? Lukman mana? Mulai sekarang, dia tinggal sama mbahnya, Pak. Kamu yang suruh ya? Enggak. Bohong! Dasar pembohong. Astagfirullah, Pak. Sudahlah. Jangan istighfar di depan saya. Pusing saya dengarnya. Pak! Pak! Buat tambahan modal. Tapi Bapak jangan curangi timbangan. Itu urusan saya, bukan urusan kamu. Pak! Bapak mau kemana? Ke pasar belanja. Tapi kan kaki Bapak belum sembuh. Cewek kamu ya. Jangan coba-coba ngelarang saya kamu ya. Saya mau belanja sekarang ini, saya mau penuhi warung saya mau buka kembali dan tidak satu orang pun boleh ngutang sama saya. Ngerti? Waalaikumsalam. Ibu-ibu mau pergi kemana? Ini Bu mau ke rumah Anto, bapaknya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Mari Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekali saja, Pak. Bapak saya takut tidak tertolong. Bapak saya kejang-kejang, Pak. Saya tidak akan meminjamkan kamu motor. Bapak saya, Pak. Gak ada urusannya sama saya. Itu bapak kamu, bukan bapak saya. Kalau saja suamiku meminjamkan motornya untuk mengantar ke rumah sakit, mungkin bapaknya Anto bisa tertolong.
jurang. Ayo Pak, kita tolong Pak. Iya. Saya nggak mau tolongin orang itu. Kalau kalian mau tolongin aja sendiri. Saya nggak mau. Ada apa? Kamu tunggu sini, Adek. Jangan kemana-mana. Ya, Kak. Ibu, Bapak, Bu, Bapak. Ada apa? Bapak, Bu, Bapak. Bapak kenapa? Bapak jatuh dari motor, Bu. Ayo kita tolong. Masya Allah. Ayo, Bu, cepet, Bu. Astagfirullahaladzim. Allah, Bapak. Berikan aku hidayahmu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, saya sudah minta tolong beberapa warga, tapi ternyata warga tidak mau menolong. Lalu saya membawa santri saya dari kampung sebelah. Saya tahu sebabnya, Pak. Kenapa Bu? Semasa hidupnya, suami saya kikir dan jahatnya. Dia sering mencurangi timbangan. Astagfirullahaladzim. Saya sudah sering berusaha menasihati dia, tapi nggak bisa. Sudahlah Bu, sudahlah. Yang penting sekarang kita segera ke makam. Kita kuburkan jenazah almarhum Bapak Yahya. Santri. Apakah ini azab yang diberikan Allah pada suami saya semasa hidupnya? Apakah arwah suami saya diterima di sisi Allah, Pak Haji? Kita sama-sama berdoa, Bu. Mudah-mudahan arwah almarhum bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.